Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, terima kasih loh sudah mau menonton video ini. Dan insya Allah setelah video ini masih ada 3 atau 4 video lagi tentang pembahasan soal untuk persiapan teman-teman dalam menghadapi penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Dan semoga video ini manfaat, bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan praktek ataupun orang tua yang sedang mendampingi anak-anaknya untuk penilaian akhir tahun di tahun ini. Dan semoga hasilnya memuaskan dan teman-teman bisa semuanya naik kelas di kelas 8. Terima kasih dan semoga manfaat. Baik, kita lanjut ya. Kita akan latihan tentang soal penilaian akhir tahun atau UKK untuk pelajaran matematika di kelas 7 tahun 2019-2020. Materinya adalah perbandingan. Nah, soal yang pertama, bentuk sederhana dari perbandingan 600 gram banding 2 kilo adalah berapa? Langkah yang awal atau langkah yang pertama, kita samakan dulu satuannya. Di sini kan ada gram dan kilogram. Ada 600 gram dibanding 2 kilogram. Agar lebih mudah, maka kita rubah kilogramnya menjadi gram. Kilogram ke gram itu turun 3 kali, hingga 2 dikali 1000. Hasilnya adalah 2000 gram. Berarti sekarang kita punya 600 gram dibanding 2000 gram. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa menghilangkan huruf atau angka yang sama. Di sini ada 600 gram dan 2000 gram. Berarti kita bisa menghilangkan 2 nolnya. 2 nol di 600 dan 2 nol di 2000. Juga bisa menghilangkan gramnya. Nah, jadi sekarang kita punya 6 dibanding 20. Dari 6 dibanding 20 ini, kita perkecil dengan dibagi FVB dari 6 dan 20, yaitu 2. Maka 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 20 dibagi 2 hasilnya 10. Jadi, bentuk sederhana dari 600 gram dibanding 2 kilo adalah 3 banding 10. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Perbandingan uang Anita dan uang Andika adalah 4 banding 5. Jumlah uang mereka adalah 72.000. Selisih uang Anita dan Andika adalah berapa? Di sini kita punya perbandingan uang Anita dan uang Andika adalah 4 banding 5. Dan jumlah uang mereka adalah 72.000. Yang ditanya adalah selisih uang mereka. Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus selisih perbandingan per jumlah perbandingan dikali jumlah uangnya. Kenapa selisih perbandingannya yang di atas? Karena kita diperintahkan untuk mencari selisih perbandingannya. Jika soalnya jumlah uang mereka dan yang diketahui adalah selisihnya, maka jumlah uangnya atau jumlah perbandingannya kita taruh di atas. Berarti bisa disimpulkan yang ditanyakan adalah menjadi pembilang dan yang diketahui adalah menjadi penyebutnya. Sehingga didapat 5 dikurangi 4 per 5 tambah 4 dikali 72.000. 5 kurangi 4 1, 5 ditambah 4 9. Sehingga kita punya 1/9 dikali 72.000. 72 dibagi 9 hasilnya 8, ditambah 0-nya 3, maka hasilnya adalah 8.000. Jadi selisih uang Andika dan uang Anita adalah 8.000. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Lebar satu taman pada gambar adalah 8 cm. Jika skala yang digunakan pada gambar tersebut adalah 1:150, maka lebar taman yang sebenarnya adalah. Nah, Master ingatkan dulu bahwa skala itu menunjukkan perbandingan 1 cm mewakili berapa cm di jarak sebenarnya. Di sini lebar taman pada gambar yaitu 8 cm. Skalanya 1:150. Berarti 1 cm mewakili 150 cm pada jarak sebenarnya. Yang ditanya adalah lebar taman sebenarnya.
Master ingatkan kembali rumus untuk mencari skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, atau bila kita tuliskan rumusnya, skala sama dengan CP dibagi CS. Jadi untuk mencari jarak sebenarnya, rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Dan untuk mencari jarak pada peta, maka rumusnya skala dikali jarak sebenarnya. Di sini kita diperintahkan untuk mencari lebar sebenarnya, berarti kita menggunakan konsep jarak sebenarnya. Lebar sebenarnya berarti rumusnya adalah lebar pada peta dibagi skala. Maka diperoleh 8 dibagi 1 banding 150. Mungkin bentuk ini masih asing, tapi kalau bentuknya seperti ini, 8 dibagi 1/150 mungkin teman-teman sudah familiar ya. Jika ada soal seperti ini, teman-teman mungkin langsung tahu bahwa ruas keduanya kita balik. Tapi sebenarnya sih memang ada rumus sendiri kenapa bisa ruas kedua sampai dibalik. Sekarang kita punya ruas sebenarnya, lebar sebenarnya sama dengan 8 dikali 150 per 1, sehingga kita dapat 1200 cm. Karena di pilihan gandanya bentuknya meter semua, maka 1200 cm ini kita rubah menjadi meter. Cm ke meter kita naik 2 kali, sehingga 1200-nya dibagi 100 dan didapat 12 meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, skala suatu peta adalah 1 banding 1 juta. Jika jarak kota A ke kota B adalah 625 km, maka jarak kedua kota tersebut adalah titik. Di sini kita punya skalanya 1 banding 1 juta. Kemudian jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah 625 km. Yang ditanya adalah jarak pada peta. Nah, di soal sebelumnya kita sudah membahas ya, rumus jarak pada peta itu rumusnya apa? Rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Sehingga kita didapat 1/1 juta dikali 625 km. Karena skala itu 1 cm mewakili sekian-sekian cm pada jarak sebenarnya, maka 625 km ini kita rubah menjadi satuan cm. Dari kilometer ke cm kita turun 5 kali, sehingga 625-nya dikali 100.000. Dan hasilnya adalah 1/1 juta dikali 62.500.000 cm. Teman-teman perhatikan di sini, kita bisa menghilangkan angka nolnya tetapi dengan jumlah yang sama. Jika di atas ada nolnya 5, maka yang di bawah juga kita bisa menghilangkan nolnya 5. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Dan hasilnya adalah 1/10 dikali 625 cm. Jika ketemu soal pembagian seperti ini, maka kita bisa hitung koma berjalan dari belakang berapa kalinya tergantung pada 0 di pembaginya. Karena di sini 10 cuma nolnya 1, maka kita jalankan koma dari belakang sebanyak 1 kali. Sehingga didapat 62,5 cm. Jawabannya adalah yang B. Kemudian, soal berikutnya, dengan jumlah pekerja sebanyak 12 orang, sebuah proyek dapat diselesaikan selama 15 hari. Agar proyek dapat diselesaikan dengan waktu 10 hari, maka banyak pekerja yang ditambah adalah berapa orang? Di sini, jika ada 12 orang, maka pekerjaan akan selesai selama 15 hari. Kemudian, berapa orang yang perlu ditambahkan agar pekerjaan tersebut bisa selesai selama 10 hari. Berarti ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai itu berarti jika yang A-nya lebih banyak, maka hasilnya yang B bisa lebih sedikit. Atau kebalikannya, jika A-nya lebih sedikit, maka hasilnya yang B
bisa lebih banyak. Jika perbandingan berbalik nilai seperti ini, kita bisa tuliskan 12 per 12 plus X, ini sama-sama orang banding orang, sama dengan 15 hari per 10 hari. Teman-teman ingatkan lagi, jika perbandingan berbalik nilai, kita kalikannya lurus, atas dengan atas, bawah dengan bawah, tidak dikali silang. Maka kita peroleh 12 dikali 15 sama dengan 10 dikali 12 plus X. Maka 180 sama dengan 10 dikali 12 plus X. 180 dibagi 10 sama dengan 12 plus X. Nah, di sini sudah mulai kelihatan jawabannya. 180 dibagi 10 adalah 18. 18 sama dengan 12 plus X. Sekarang kita bisa mencari 12 ditambah berapa yang hasilnya 18. Nah, sudah ketemu, berarti X-nya adalah 6. Berarti kita butuh 6 orang agar pekerjaan itu bisa diselesaikan dalam waktu 10 hari. Dan jawabannya adalah yang D. Oke, dan ini mungkin soal yang terakhir ya dari materi kali ini, materi perbandingan untuk persiapan teman-teman penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Soalnya, Budi naik mobil dari kota A ke kota B selama 45 menit dan kecepatan rata-ratanya adalah 40 km per jam. Bila jarak kota A ke kota B hendak ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, maka waktu yang diperlukan Budi untuk menempuh jarak tersebut adalah berapa? Ini termasuk perbandingan berbalik nilai, teman-teman ya. Kalau teman-teman bandingkan, jika teman-teman punya motor dengan kecepatan 30 km per jam, kemudian berjalan ke sekolah dengan jarak yang sama, kemudian teman-teman kalian juga punya motor dengan kecepatannya 70 km per jam menuju ke sekolah dengan jarak yang sama, tentu saja yang akan lebih cepat sampai adalah teman kalian yang memakai kecepatan 70 km per jam. Jadi semakin cepat motornya, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Semakin lambat cepat motornya, maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk bisa sampai ke sekolah. Maka kita bisa tuliskan di sini ada 45 menit per berapa menit sama dengan 40 km per jam per 60 km per jam. Di sini perlu disamakan dulu nggak penyebutnya. Teman-teman bisa tidak menyamakan penyebutnya dengan syarat teman-teman tidak salah dalam menempatkan posisinya. Diingat lagi, di sini menit per menit harus sama dengan kilometer per jam per kilometer per jam. Kita bisa coret satuan yang sama. Di sini ada menit per menit, kilometer per jam, dan kilometer per jam. Sehingga kita punya 45 per X sama dengan 40 per 60. Nah, di sini juga kita masih bisa menghilangkan angka nolnya di belakang angka 40 dan 60. Ya, sehingga didapat 45 per X sama dengan 4 per 6. Didapat. Nah, kalau teman-teman masih lupa, Mas ingatkan lagi, jika perbandingan berbalik nilai, maka teman-teman dikalikannya lurus. 45 dikali 4 sama dengan 6 dikali X. Sehingga didapat 180 sama dengan 6X. X-nya 180 dibagi 6, hasilnya adalah 30X. Jadi jawabannya adalah yang A, 30 menit. Oke, semoga bermanfaat. Mas Suwun sudah menonton.